Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema Theme of Man from the East, strip GPA Sakti Sugih Suci. Jadi ini kita akan berbicara tentang theme dari manusia dari timur. Tim itu kalau kita melihat kamus tim itu merupakan kelompok regu atau rombongan dari the man from the east. Kita akan baca kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat pertama dulu. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berpekara. Terima kasih. Di dalam Yeskiel 41 ini sudah langsung dikatakan tim dari man from the east, karena dikatakan biarlah mereka datang mendekat. Mereka itu berarti jamak Tadi dikatakan dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Mengapa kok pada waktu itu Nabi Yesaya mengatakan dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Pulau-pulau itu bahasa lainnya itu nusa. Nusa itu sama dengan wilayah atau pulau. Kalau Nusantara berarti satu wilayah yang pulaunya tuh banyak, negara yang terdiri dari antara pulau-pulau. Pulau-pulau di Indonesia itu ada 17.500 kurang lebih. Namun demikian di belahan dunia lain itu ada negara itu yang pulaunya lebih banyak. Kalau tidak salah Swedia, yaitu pulaunya itu 221.000. Lebih banyak kan, Indonesia cuma 17.000, Swedia itu 271.000 kurang lebih. Kemudian Finlandia itu juga lebih banyak lagi. Kemudian Yunani itu juga merupakan negara kepulauan. Kanada itu juga merupakan negara kepulauan. Tapi yang dimaksudkan pulau-pulau itu yang ada di timur jauh. Yesaya 46 ayat 11. Dari negeri yang jauh, bukan timur yang dekat, bukan timur tengah. Ada timur tengah, ada timur dekat, ada timur jauh. Timur jauh itu Asia Tenggara, diantaranya Indonesia itu paling timur. Nah, berarti pada waktu itu Tuhan itu memerintahkan Nabi Yesaya itu untuk bernubuat kepada negara kepulauan yang berada di timur jauh, bahkan kepada bangsa-bangsa, karena mereka itu nanti akan mendapatkan kekuatan baru, Bapak Ibu kasih Tuhan, Karena apa? Karena mereka itu nanti datang mendekat kemudian berbicara. Mereka itu datang mendekat, artinya waktunya untuk muncul itu semakin dekat digenapi, dan setelah itu mereka nanti akan berbicara, Jadi yang berbicara itu Bapak Ibu kasih Tuhan bukan satu orang, Yesaya 41 ayat 1 ini merupakan kegenapan dari Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, di mana malaikat Garuda, malaikat Sang Surya, the man from the east atau Satria Piningit itu nanti turun dari surga, setelah perjalanan jauh, kemudian terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal. Ayat 6-nya,
Berarti terjadi pemberitaan Injil internasional. Kemudian juga memberitahukan dengan berseru dengan suara nyaring bahwa saat penghakiman Tuhan itu sudah dekat. Sebab itu hendaklah setiap orang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu nubuatannya itu tersembunyi di dalam Yesaya 41. Berarti the man from the east itu nanti akan muncul dari negara kepulauan yang sangat jauh, dari timur jauh, ya. Dan ketika mereka itu nanti mendekat, kemudian mereka itu berbicara. Ya, ketika mereka itu mendekat, kemudian mereka itu berbicara. Bicara apa? Ya, tentunya bicara tentang Injil yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Tuhan, ya, Satrio Piningit atau the man from the east itu nanti berbicara, berkhotbah. Demikian juga 7 guru mulai berbicara. Wahyu 10 ayat 3. Begitu malaikat sang surya itu berbicara, maka ke-7 guru itu juga menyaut. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti pembicaraannya itu bukan lagi ya pembicaraan Kristen mula-mula, ya tentunya dimulai dari pintu gerbang, tapi terus melaju ya masuk di dalam halaman pertobatan, pembaharuan hidup, kemudian terjadi baptisan Roh Kudus internasional, kemudian perjamuan suci ya ditempa untuk menjadi pelita emas, kemudian masuk penyembahan internasional, tirai untuk masuk ruang maha suci. Sekalipun ada yang ditempatkan di halaman itu sebagai benih yang tertinggal, Wahyu 12 ayat 17. Kemudian ada yang ditempatkan sebagai orang yang menduduki ruang suci. Kemudian ada yang ditempatkan di dalam ruang maha suci. Tapi semuanya itu adalah di dalam kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan ya, dengarlah negara kepulauan yang jauh di timur, bahkan semua bangsa-bangsa, karena mereka itu nanti ya datang mendekat. Mereka itu berarti satu tim dari Satrio Piningit, tim dari malaikat Garuda, tim dari malaikat Sang Surya, tim dari si Unggas Nasar dari timur jauh. Bapak yang kasih Tuhan, mengapa dikatakan si Unggas Nasar? Unggas Nasar itu burung buas dari timur, karena dia tuh melaksanakan keputusan untuk melakukan hukuman mati. Wujudnya adalah ya mengumumkan tentang perang nuklir. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, setelah berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama. Ya, kita nanti akan memahami Yesaya 41 ayat 1. Saudara yang merindukan tetap berada di dalam team of man from the east, saudara perhatikan ya. Yang pertama-tama kita akan mengulangi ya untuk diingatkan bagaimana kriteria tim dari timur, team of man from the east atau hierarki tubuh Kristus. Yang pertama ya, hierarki atau tim dari malaikat Garuda itu adalah budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Ya, kalau menurut bahasanya Yosua ya, Gibeon atau Goyim yang tidak mau mati, takut mati ya, pengen tetap hidup, itu menyerahkan diri menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Tuhan. Ya, kita akan baca Yosua 9 ayat 27. Yosua 9 ayat 27. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Sampai sekarang itu tentu ada orang-orang Gibeon ya, anak cucu keturunan Gibeon yang tetap mereka itu mengabdi kepada Israel dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini merupakan ya satu posisi. Kalau bangsa-bangsa lain atau goyim atau bangsa kafir
bangsa kafir itu artinya non Israel itu pengen diselamatkan dan tidak mati, ya, itu menjadi budak rodi dan tukang belah kayu, ya, menjadi budak rodi bagi pembangunan tubuh Kristus artinya menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air. Apa yang kasih Tuhan, ya. Kalau saudara pengen membaca sejarah seterusnya, maksudnya secara lengkap, bisa dibaca mulai ayat 1, ya. Kemudian kita akan membaca juga, ya, 1 Raja-Raja pasal 5. 1 Raja-Raja pasal 5, kita baca ayat 1 dulu. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ya, ini sejarahnya begitu. Kita bisa baca nanti di rumah ayat-ayat selanjutnya. Kita akan lanjutkan ayat 8 sampai 18. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki." Nah, ini perjanjian barter. Ya, jadi Raja Hiram itu memberikan kayu-kayu gelondongan dari hutan Libanon kepada Salomo untuk membangun rumah Tuhan, sementara Salomo memberikan makanan untuk seluruh isi istana dari Raja Hiram, Raja Tirus tadi. Terus, Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo menggerakkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. ya, jadi pada zamannya Yosua, maka orang Gibeon itu menjadi tukang belah kayu, menjadi tukang timba air, menjadi budak rodi untuk rumah Tuhan dan untuk Israel. Nah, demikian juga pada saat Salomo itu membangun bait Allah dan membangun istana-istananya, maka ya budak-budak rodi yang jumlahnya sangat banyak tadi bekerja di Gunung Libanon mengangkut ya kayu-kayu yang sudah disiapkan Raja Hiram tadi. Bapak yang kasih seperti cerita di atas. Mereka itu 1 bulan di Gunung Libanon, ya 2 bulan di rumah berganti-ganti. Kulinya masih sangat banyak, ada mandor-mandor dan ada kepala. Itu semuanya untuk pembangunan bait Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, semuanya bekerja. Di antara orang Israel itu tidak ada yang dijadikan budak rodi oleh Raja Salomo, tetapi minimal mereka itu menjadi mandor. Nah, jadi posisinya Goyim ya itu adalah budak rodi bagi pembangunan bait Allah. Kalau kita
sebentar lagi masuk di dalam peristiwa besar, kegerakan besar internasional dalam penginjilan sampai pemeterian Israel. Setiap orang yang merasa diri bukan Israel tetapi goyim, bangsa-bangsa, itu harus siap menjadi budak rodi. Kalau kita melihat di kamus, budak rodi itu orang yang melakukan kerja paksa, ya, orang yang disuruh lagi tanpa upah. Itu namanya budak rodi. Kalau bahasa singkatnya gitu, siap menjadi bolo dupaan. Ya, orang yang masuk ke gerakan internasional, penginjilan internasional itu harus mau menjadi bolo dupaan. Bolo dupaan itu apa? Ya, menjadi orang yang ditendang. Kalau bola begitu ditendang sampai gol. Kalau bola itu tidak ditendang, ya tidak ada permainan, tidak ada gol, tidak ada kemenangan. Dan yang menendang pun tentunya orang pilihan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kita ini adalah bolo dupaan, kita itu balnya. Ya, yang ditendang. Kalau saudara tidak mau menjadi bolo dupaan, ya saudara nanti akan piket selamanya. Harus mau menjadi budak rodi dan menjadi bolo dupaan. Ditendang, pamannya pergi, entahkah ditaruh di bintang 7, bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 1, atau ya penginapan Melati. Tidak masalah kalau bolo dupaan itu. Mungkin ditaruh di teras ya rumah. Jadi setiap orang yang pengen menjadi tim atau rombongan dari Man of ya from East itu haruslah menjadi budak rodi. Dia harus siap dan mau menjadi bolo dupaan. Ya. Suatu saat disuruh gembala, kemudian belum selesai dari seksi, ya, yang satunya. Kemudian belum selesai disuruh lagi dari seksi kedua. Belum selesai disuruh, ya, dari seksi konsumsi. Seksi konsumsi belum selesai, belum tidak bisa di seksi transportasi. Nah, kalau tidak lagi, dia akan menerima semuanya dengan sukacita. Oh iya, dia bisa melakukan satu persatu dengan cepat tanpa penundaan. Tapi kalau orang tidak bisa menjadi berdoa di kawasan suci, ya suci Romawi, kalau Lambo, Wante, Bapak kasih Tuhan, barangnya Wante itu bukan berdoaan, tidak bisa masuk ke gerakan, karena kegerakan itu kan cepat dan segala sesuatunya tidak ada penundaan. Saatnya begitu disuruh harus cepat dilaksanakan, disuruh itu langsung ngadeg, langsung menyang. Itu maksudnya saatnya. Nah, kita sudah dipersiapkan dengan MP3 untuk menjadi hal tersebut. Tapi karena lama menunggu, ya sekalipun cara bijaksana pun ngantuk, ya, dan pelitanya mati, nyaris mati. Tapi itu masih punya server. Jadi diingat-ingat kalau kita pengen masuk ke gerakan besar internasional, saudara harus siap jadi budak rodi. Kita harus siap menjadi bolo dupaan. Satu saat kamu di hotel bintang 5, bintang 7 siap sukacita. Taruh bintang 1 tetap sukacita. Taruh dalam Melati sukacita. Taruh di emperan teras dengan tetap sukacita. Taruh suruh tidur di lapangan tempat segala perlengkapan KKR itu disiapkan sukacita. Satu saat tidur secara terhormat sukacita. Tidur kalau cah cilik-cilik segeribu terus tetap sukacita. Itu namanya bolo dupaan. Kalau saudara tidak bisa seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan bukan bolo dupaan dan berarti bukan tim hierarki
Jadi dia membasuh kaki murid-muridnya dan memakai jelemek dan menaruh kain untuk melap kaki murid-muridnya. Itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku gurumu melakukan hal ini. Tidaknya kamu juga satu sama lain saling merendahkan diri. Ya. Kemudian kita akan baca Matius pasal 23. Kita baca ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi di dalam Tuhan itu beda dengan aturan di dalam pemerintahan dunia. Kalau dalam pemerintahan dunia yang terbesar pemimpin itu dilayani, tapi kalau dalam kerajaan surga yang terbesar pemimpin itu melayani seperti Tuhan Yesus. Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri justru direndahkan. Tetapi kalau orang itu merendahkan diri, nanti ditinggikan dalam kerajaan surga. Tuhan. Kemudian kriteria dari tim dari timur, ya, yang kedua itu adalah tokoh anti fasilitas garis keras. Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suaranya, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya, jadi tem hierarki, tem yang temnya satu ini itu ketika nanti sebentar lagi belajar berkata dengan ketujuh perkara, maka ketujuh perkara itu adalah untuk anak domba. Anak domba apa itu? Kalau kamu baca Wahyu pasal 6, anak domba itu membuka perkara yang satu, yang tidak putih, membuka perkara yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi tujuh perkara itu dibuka oleh anak domba. Itu sesuai dengan Wahyu pasal 5 ayat di atasnya. Tidak ada seorang pun yang mampu membuka dengan kitab yang termeterai, ya, yang ditulis kuat dan dalamnya dan dimeterai dengan tujuh meterai, sehingga terjadi ratap tangis yang dahsyat. Kemudian dikatakan yang bisa membuka adalah singa dari suku Yehuda dan anak domba yang telah tersembelih. Nah, kita akan berkorban habis-habisan dan tujuh perkara yang kita terima tersebut untuk pelaksanaan pembukaan tujuh meterai sampai perjanjian yang terakhir. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan pokok fasilitas garis keras. Bukan berarti kita tidak punya uang, kita punya uang. Kita nanti menjadi kaya dengan kita. Tapi semuanya untuk kejiwaan yang Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita itu adalah pokok anti fasilitas garis keras, maka di antara kita tidak ada rasa iri, ya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kemudian perbuatan saling menjegal, saling berebut fasilitas, tidak ada. Karena Tuhan itu memberikan berkat kepada seluruh organ tubuh itu sesuai dengan porsinya masing-masing dan sempurna. Seperti Tuhan memberikan minat pada hamba-hambanya. Ada yang dipercaya satu, ada yang dipercaya dua, ada yang dipercaya lima sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga ketika Tuhan memberikan talenta, ya, semuanya sama satu talenta. Artinya Tuhan itu sangat adil dan bijaksana, ya. Jadi kriteria yang sudah ditetapkan sejak zaman Purba, sejak zamannya Yosua, sejak zamannya Salomo membangun bait Allah, itu tetap berlaku sampai pembangunan bait Allah yang rohani Tuhan Kristus. Nah, orang-orang yang sedia menjadi budak roti seperti orang Gibeon, seperti orang-orangnya Salomo, orang-orangnya Salomo yang menjadi budak roti pelayan dalam bait Allah itu, mereka itu ketika Raja
Yuda, ya, dia yakin dan Sintia itu dibuang ke Babel. Mereka itu ikut dan mereka itu juga akan kurang masuk dalam rombongannya Babel untuk membangun Bethel. Jadi mereka itu setia dan sampai sekarang pun tak ada Tuhan yang namanya Yuda Rodi, ya, yang dulu setia pada Salomo sekalipun mungkin mereka sudah tidak punya terang apa namanya silsilah, tetapi Tuhan tahu ya setiap manusia itu dulu asalnya dari mana, gennya dari mana, ya marganya apa. Kalau di Jawa itu Pulau Wongso, ya Pulau Wongsanya itu dari mana, Tuhan itu memang tahu, ya, dan semua firman Tuhan itu akan digenapi sampai terjadi sempurna. Bapak Ibu sekalian, maka ketika Yosua ya menerima orang Gibeon bersahabat dengan orang Israel, maka raja-raja Kanaan itu tidak senang. 5 raja itu berkumpul bersatu untuk menyerang Gibeon, dan kemudian Gibeon tidak tahu pada Yosua. Kemudian Yosua ya atas perintah Tuhan disuruh berangkat, dan Tuhan mengatakan itu peperangan Tuhan. Ya, Tuhan banyak ya menghukum kelima raja dan rakyatnya itu dengan batu yang diturunkan dari langit. Ada meteor yang jatuh menimpa ya, yang menyusup Gibeon, dan terjadi peristiwa ajaib zaman Yosua, mana matahari itu tidak turun. Jadi siang hari itu sangat panjang dan turunnya itu lambat-lambat, dan itu menjadi pola bagi peperangan Tuhan pada akhir zaman. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 7 mengatakan demikian. Jadi kita sebagai Ibrahim, kalau kita menjadi budak rodi dan menjadi tokoh aktivitas garis keras dan siap menjadi berdepan di dalam pembangunan bait Allah, maka kita itu akan sangat dibela oleh Tuhan, ya. Katakan tadi kita kembali pada Yesaya pasal 61 ayat yang 1, ya. Biarlah mereka datang mendekat. Berarti sejak zamannya Yesaya dan mereka sudah disiapkan Tuhan, sekalipun belum akhir sudah dididik Tuhan sekalipun di dalam Al-Quran. Datangnya itu seperti Ayub, kemudian kita lahir ke bumi dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam Kristus, dan Tuhan terus mendidik, ya, dan memang harus ada masa penantian yang membuat udara itu ngantuk semuanya. Ada masa penantian lagi di perjalanan kita, ya, ada masa penantian seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang kita jalani, yang membuat Tuhan kalau lama menanti orang menjadi ngantuk, kemudian tertidur, kemudian tidak ada teriakan, lalu mulai datang semuanya bangun. Darah yang bodoh mau misi beritanya yang hampir padam, tidak punya minat, tetapi darah yang bijaksana kalau lama menanti dan ikut ikutan ngantuk juga, ya, mendengarkan mukanya habis padam, bulunya terbelah, ya, kemudian diisi lampunya menyala dan siap menyambut mempelai yang datang. Jadi ada masa penantian memang yang membuat semuanya lelah dan ngantuk dan kesedihan. Tapi kita terus berjalan mendekat kepada kegenapan Yesaya 41, kegenapan ayat pasal 10, di mana 7 guru itu mulai berbicara, ya, dan kita bernubuat kepada banyak bangsa. Kegenapan 14 ayat 6 dan 7. Nah, setelah berbicara, setelah terjadi pemimpinan internasional, terjadi kepanas Tuhan, maka itu akan terjadi juga yang dikatakan, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Jadi di dalam peristiwa
Yesaya pasal yang 1 ayat 10 sampai 20. Ayat 10. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu belukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya, Tuhan sudah jemu dengan korban binatang-binatang tadi terus. Apabila kamu datang untuk menghadap aku di hadiratku, siapkanlah yang menuntut itu daripadamu. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena pelayananmu itu penuh kejahatan. Nah, perayaan yang penuh kejahatan itu Tuhan itu binatang-binatang yang dibakar memang itu harusnya kalau di dalam zaman Torah itu harus senang, ya sudah Tuhan berkenan. Tapi di sini Tuhan kuat, ya mencium baunya itu sebagai satu yang kejijikan, jijik Tuhan itu, muak terus. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apakah apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhanlah yang mengucapkannya. Jadi yang dimaksudkan marilah kita berperkara itu adalah suatu pelayanan penyucian dan pendamaian. Orang mengaku dosa dan kesalahannya, kejahatannya, karena kejahatan itu membuat ibadah dan persembahan kita itu penjijikan di hadapan Tuhan. Baunya Tuhan muak. Nah, sebab itu harus terjadi penyucian dan pendamaian sehingga ibadah dan persembahan kita itu betul-betul harum berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nanti di dalam penginjilan internasional itu terjadi pelayanan penyucian dan pendamaian. Ya, setelah mereka datang, mereka berbicara. Mari kita berperkara. Ya, mari kita berperkara. Tuhan, kalau kamu nurut untuk mengalami penyucian dan pendamaian, bahkan kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi kalau tidak mau, kamu akan dimakan pedang. Dimakan pedang itu artinya ya zaman dulu mati karena perang. Tapi kalau zaman akhir itu akan diperangi oleh ya dia yang menunggang kuda putih yang namanya firman Allah, ya selebihnya yang tidak mati oleh burung-burung buas dan perang nuklir itu nanti akan diperangi oleh pedang yang keluar dari penunggang itu dan penunggang kuda putih tadi diperang oleh Tuhan. Makanya demikian, ya. Jadi berperkara itu mengalami penyucian. Bapak Ibu sekalian, itu bukan perkara ringan. Orang itu berdamai itu Bapak Ibu sekalian, itu perlu perjuangan, perlu pergumulan, dan nanti penyucian pendamaian itu
oleh man from the east, ya, dipandegani oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar Melkisedek, imam besar agung yang memimpin kegerakan akhir zaman. Kalau dia ada kepala dari hierarki, kepala tertinggi dari hierarki 1, 1, 7, 70, 490. Pemimpin tertingginya itu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 1. Ayat 8 dan 10 sampai 10 maksudnya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, jadi orang yang tidak mau mengalami penyucian dan pendamaian karena merasa dia itu tidak bersalah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu orang yang menipu diri kita sendiri. Ya, terus ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, aku kira salah, salahku ki apa? Itu kan biasa tuh orang selalu mengatakan begitu. Setiap terjadi keributan, ada pertengkaran, ada masalah, salahku ki apa toh sakjono ki. Nah, memang orang itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Bisanya tuh nduting orang. Sekalipun yang 4, ya ini merupakan jargon, merupakan satu ucap kata yang sudah biasa. Yang satu nduting 4, yang satu nduting orang, yang 4 nduting dirinya sendiri. Tetapi dia tuh tidak tahu. Karena apa? Ya seperti orang Parisi itu, dia bisa melihat ya kesalahan kecil di tempatnya orang, tetapi balok yang menutupi motone itu tidak bisa melihat. Karena apa? Ya sudah ketutupan balok, Bapak Yesus Tuhan ya, nggak bisa lihat. Sementara selumbar di matanya orang dia bisa lihat banget. Nah ndelok salah uang motone jadi awas tuh menjadi, matanya tuh menjadi bagus, awas bisa melihat. Nggak usah pakai kacamata bisa melihat. Tapi kalau dong untuk koreksi diri, dia tidak bisa. Karena apa? Matanya dikasih selumbar, dikasih balok, ketutupan balok. Itu orang Parisi, orang Saduki, ahli Taurat itu seperti itu. Orang yang bisa ndelok gitoke dhewe itu cuma orang sakti. Karena apa? Orang saudara kan tidak bisa lihat kita, kecuali di belakang itu ada orang yang megangi kaca, terus kita lihat. Seperti kalau sudah sedang potong rambut itu kan ditaruh kaca, cuma belakangnya sudah bagus mas, belakangnya sudah bagus mbak atau bu, ya harus ada orang yang membawa kaca. Kalau enggak, saudara harus sakti, metu saka awake, terus ndelok gitoke, nah baru bisa melihat kesalahannya sendiri. Nanti kalau sampai Wahyu pasal 10 sudah digenapi, saudara masih belum bisa menjadi bolot dupaan, ya saudara berarti keturunan yang lain. Wahyu 12 ayat 17. Tetapi kalau saudara mulai sekarang sudah belajar menjadi bolot dupaan, orang begitu orang yang rajin bekerja. Bolot dupaan tuh dikongkon rono budal, dikongkon rene iki rampung, lagi bali, rono pisan mas, budal, terus lagi teko, disuruh lagi berangkat, itu namanya bolot dupaan. Tapi kalau dikongkon sepisan wera gelem budal, itu jenenge bolot dupaan, bukan bolot dupaan. Itu keturunan yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, saudara mempersiapkan diri. Disuruh 2 kali saja sudah ngambek. So yang dikongkon kok aku terus. Ya, nah itu namanya bukan tim hierarki, apalagi belum pernah disuruh sekali marah ngamuk, itu bukan bolot dupaan, tidak akan nanti masuk tim hierarki, ya itu tim benih yang tertinggal. Saudara masuk surga, tapi lewat masa antikris, ya. Jadi kemudian orang tuh harus pinter-pinter menyalahkan diri sendiri, jangan pinter menyalahkan orang lain.
Kalau rata-rata manusia itu pinter nyalahkan orang lain, tetapi orang sakti itu bisa menyalahkan dirinya sendiri. Paling pinter nyalahkan awake dhewe, itu namanya sakti. Lah, tapi kalau orang itu tidak sakti, yang salah itu selalu orang lain, ya. Selalu orang lain. Saudara ndak usah tolah-toleh, saudara ndak usah mikir, "Oh, kayak bojoku, khotbah rom bundake nggo bojoku." Lah, saudara sudah menyalahkan orang lain. Terus khotbah bundake nggo aku kabeh kae dan aku mau bertobat. Nah, itu baru team of man from the east, ya. Saudara bacanya ndak boleh the east, ya. The itu kalau diikuti dengan huruf mati ya the, tapi kalau diikuti dengan huruf hidup yang bacanya di, ya. Jadi setelah kegerakan besar dan menyertai kegerakan besar itu ada penyucian. Kita akan mengenal yang namanya penyucian 2 tahun, ya. Dasarnya penyucian ini, Bapak Ibu mengasihi Tuhan, itu seperti 7 percikan darah pada di depan tabut perjanjian. Suatu penyucian yang menyayat-nyayat, yang membuat orang itu seperti ditelanjangi, yang membuat orang itu gemetar. Meh maju ki gemeter, ya, perlu ngomong apa ora, minta ampun apa ora, kok ketoke kaya malaikat ndelok kabeh. Memang kok sepertinya Tuhan itu melihat, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dan man from the east nanti sudah tahu semua kondisi kita. Tinggal nyocok nih, oh iki diakoni, iki kok ora iki. Iki padahal penting banget, ketoke ya memang sepele, ya. Nah, jadi kita akan berhadapan dengan masa penyucian. Dulu kita mengenal penyucian 2 tahun, ya. Kemudian yang dimaksud berperkara itu apa? Ya, kalau tadi berperkara itu artinya mengalami penyucian dan pendamaian. Kita akan melihat arti berperkara yang selanjutnya. Kita baca Yeremia pasal 25. Kita baca ayat 29. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan, di atasnya aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, ayat 29, sebab sesungguhnya kota yang namaku telah diserukan, di atasnya aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Itu kota apa? Kota Yerusalem, ya. Yeremia itu bernubuat untuk kerajaan Yehuda. Kalau Yerusalem saja dihukum, terus Tuhan berbicara kepada bangsa-bangsa lain, masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak bebas dari hukuman, sebab aku ini akan mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Israel saja dihukum, apalagi bangsa-bangsa. Maksudnya demikian terus. Ayat 30, ya, sampai 38 nanti dibaca. Dan engkau ini membuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat pengembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini Tuhan berperkara dengan segala makhluk. Israel dihukum, bangsa-bangsa apalagi. Bahkan Tuhan berperkara dengan segala makhluk. Jadi yang tadi, kan kalau kamu nurut, kamu nanti akan baik-baik saja. Tetapi kalau kamu tidak nurut, kamu akan dimakan pedang. Nah, jadi Tuhan itu berperkara dengan segala makhluk itu adalah bangsa-bangsa itu dibawa masuk ke dalam penghukuman. Terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Satu badai besar akan berkecamuk dari ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh
oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya, kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Ya, kalau Tuhan itu sudah berperkara seperti itu, sampai digambarkan Tuhan itu seperti singa yang meninggalkan semak belukar persembunyiannya, keluar dari persembunyiannya, ya, untuk menengking dari tempat tinggi, ya, mengumumkan peperangan sampai ke ujung-ujung bumi, bahkan padang penggembalaan para pemimpin, ya, itu akan dirusak semua padang penggembalaan, para pemimpin itu akan dirusak semua wilayah yang dia pimpin. Itu kalau Tuhan sudah berperkara. Nanti akan terjadi setelah, ya, terjadi penginjilan internasional, kemudian pemeteraian Israel, kemudian perang nuklir. Ketika Tuhan itu murka, Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 3, ya, orang yang dari timur sekali yang memegang, ya, busur itu dipukul tangannya. Ya, itu artinya tombol nuklir itu pencet oleh Tuhan. Dengan cara yang ajaib, kita tidak tahu caranya seperti apa. Sehingga dimulailah perang nuklir, sampai semua persenjataan habis ludes. Dan perang Harmagedon itu nanti akan kembali kepada perang purba, perang tradisional. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu namanya Tuhan itu berperkara dengan segala makhluk. Ya, kita akan membaca Yoel pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai 4. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan bawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ya, ini ancaman Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu sudah berperkara dengan segala bangsa mengenai umatku dan milikku sendiri. Kemudian segala bangsa itu nanti membalas kepada Tuhan ayat 4. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku, kata Tuhan? Ya, apakah kamu hendak membalas perbuatanku? Ketika Tuhan itu membela Israel, ya. Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, kata Tuhan, aku guru besar, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ini perang Harmagedon itu seperti ini. Jadi orang itu berperang melawan Tuhan karena merasa Tuhan, ya, membela miliknya. Yoel 3 ayat 1 sampai 4. Dan kemudian karena segala bangsa itu membagi-bagi tanah Israel. Ayat yang ke 2 saya bacakan ulang.
Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ini yang dilakukan bangsa-bangsa sejak zaman purba sampai sekarang. Nah, ketika Tuhan membela umatnya, maka segala bangsa itu dengan segera ya melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ini nanti digenapi dalam Zakaria 14. Sebab itu saudara cermati, sudah baca Zakaria 14 itu ayat per ayat, mudeng ramudeng diwaca dhisik ya. Kemudian ini yang kedua, pengertian dari berperkara. Ketika Tuhan itu berperkara, satu wujudnya pelayanan penyucian pendamaian. Ketika Tuhan itu berperkara dengan segala bangsa, wujudnya peperangan, puncaknya perang nuklir, perang Harmagedon. Sekarang kita akan membaca Yeskiel pasal 20. Kita baca ayat 31 mulai. Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Ya, ini kerinduannya orang Israel itu seperti dulu itu sejak zaman purba. Ketika mereka menjadi suatu bangsa keluar dari Mesir, mereka tuh selalu ingin seperti bangsa-bangsa di sekitarnya, menyembah pohon dan batu. Padahal 10 hukum Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai itu, yang pertama itu ya, Israel terus menyembah pada Tuhan, jangan ada ilah lain. Nah, tetapi Israel itu pengen seperti bangsa-bangsa lain, menyembah kepada pohon dan batu. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang, sampai nanti ya zaman akhir. Mari dilanjutkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Ya, jadi kalau dulu ya Israel itu keluar dari padang gurun betulan. Ya, dari Mesir sampai Kanaan mereka lewat padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Israel pada akhir zaman itu, mereka itu Tuhan tuh ada padang gurun bangsa-bangsa. Ya, artinya bumi yang luas ini, di mana bangsa-bangsa itu seperti hal-hal ya yang sangat menyiksa. Karena padang gurun itu kan penuh dengan binatang buas, pekak lekuk, tiada tetaburannya. Nah, Israel itu dibawa ke padang gurun bangsa-bangsa. Ya Bapak kasih Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan berperkara berhadapan muka dengan muka. Berperkara dengan Israel. Mari terus dilanjutkan. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Nah, seperti dulu waktu Israel itu dibawa keluar dari Mesir menjalani padang gurun, demikian juga pada saat ini kamu berada ya terserak di padang gurun bangsa-bangsa, hanya di seluruh muka bumi. Tetapi Tuhan tetap memperhitungkan Israel, ya. Israel itu tetap digembalakan oleh Tuhan, dan Tuhan membiarkan
Israel itu lewat tongkat gembala. Kalau sudah membaca di dalam kitab Bilangan ya, Imamat juga, orang Israel itu yang punya kambing domba itu caranya menghitung ya, ini tongkat gembala seperti palang gitu, kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diambil. Demikian selanjutnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yang ke 20. Jadi setiap 10 itu diambil oleh Tuhan. Itu namanya persepuluhan. Dan itu nanti akan terjadi juga pada saat Tuhan itu berperkara dengan segala bangsa, dan Tuhan juga berperkara dengan orang Israel. Mereka diperlakukan seperti itu, dihitung. Oh, ini penggembalaan, ini tergembala, ini tergembala, ini tergembala. Dan yang tergembala itu membayar persepuluhan. Yang digembalakan oleh Tuhan itu membayar persepuluhan, tetapi yang tidak digembalakan oleh Tuhan ya tentunya bebas. Dan diperhitungkan, kalau di Indonesia begitu, orang yang penghasilannya cuma sekian itu tidak ada pajak, ya, tidak ada pajak, diperhitungkan sebagai orang miskin. Apa yang kasih Tuhan, tetapi yang penghasilannya sekian, ada hitungannya, mereka membayar pajak, ya. Pajaknya itu bukan cuma 10%, 10% ditambah 25%. Apa yang kasih Tuhan. Nah, namun demikian memang perpuluhan itu tidak berlaku untuk semua orang, seperti layaknya pajak itu tidak berlaku untuk semua orang. Orang yang penghasilannya kecil tidak usah bayar pajak, ya. Tetapi kalau umat itu digembalakan, Ibrani mengatakan di sini ada yang menerima persepuluhan, tetapi di sana ada imam besar agung yang menerima persepuluhan, ya. Mari dilanjutkan ayat 38. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi Tuhan itu berperkara dengan Israel, dan Tuhan memberlakukan mereka, ya, membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, ya, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu, dihitung. Jadi orang yang masuk kandang penggembalaan Tuhan itu dihitung. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berfirman, aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap kamu. Mereka itu nanti akan dibawa keluar dari negeri, dibuang, tidak boleh masuk Yerusalem baru, tidak boleh masuk langit baru, bumi baru. Sudah bisa baca Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 itu. Mereka itu tinggal di luar, ya, tidak masuk langit baru dan bumi baru, ya. Jadi pada akhir zaman nanti Tuhan itu akan berperkara. Dia akan menetapkan, oh ini domba, ini kambing. Dihitung sama Tuhan. Yang tidak memberontak, yang tidak fasik masuk kandangnya Tuhan, tetapi yang tidak, sini katakan, ya, mereka tidak akan masuk ke tanah Israel yang baru, yaitu langit baru dan bumi baru. Kalau di dalam Injil Matius pasal 25, ya, ayat 31 sampai ayat 40, kambing dan domba itu nanti dipisahkan saat Tuhan datang. Ketika Tuhan belum datang, ketika Wahyu pasal 10 belum digenapi, ketika penginjilan internasional belum terlaksana, pemeteran Israel belum terlaksana, perang nuklir, perang Harmagedon belum terlaksana, kambing dan domba itu sepertinya tidak ada bedanya. Sama seperti rumput, ya, sama seperti lalang dan gandum. Tuhan katakan para penjaga kebun itu, ini dicabut, ini bikin masalah terus. Tuhan katakan jangan, biarkan tumbuh. Lalang pun dikasih kesempatan untuk bertumbuh, gandum dikasih kesempatan untuk bertumbuh. Sekalipun lalang itu tentunya melakukan banyak hal yang menyusahkan gandum. Ketika gandum menunduk, lalangnya tetap tegar. Kamu kok menunduk? Dia diam aja gandumnya. Padahal gandum itu menunduk karena mulai berbuah, mulai bernas. Keberatan seperti padi itu keberatan
pohon padi itu keberatan padinya mulai pada mentelung, menunduk. Nah, lalangnya tidak, tegar terus. Bapak kasih Tuhan. Dan katakan, nanti baru pada akhir zaman lalang itu akan dicabut dan dibakar, gandumnya juga dicabut, bawa ke lumbung. Jadi sekarang itu belum bisa dibedakan, entahkah dia itu lalang, entahkah dia itu gandum, entahkah dia itu kambing, entahkah dia itu domba. Nanti ada saatnya Tuhan berperkara. Ketika domba-domba itu dihitung lewat tongkat gembala. Ya, sebab itu dialah kita itu pintar-pintar menilai diri sendiri. Ya, kalau Tuhan saja tidak menetapkan kamu kambing, kamu domba, diberi kesempatan Tuhan yang sabar, Tuhan yang panjang itu memberi kesempatan kita bertobat. 2 Petrus pasal 3 kan mengatakan begitu. Ya, kita tidak usah menilai, oh ini lalang loh. Penghakiman itu haknya Tuhan, sama dengan saudara sudah merebut haknya Tuhan, dosamu lebih besar. Oh ini kambing, pancene kowe iki kambing, itu sudah penghakiman, merebut haknya Tuhan. Ya kalau tahu, bener mbuh salah dek iki kambing disembayangke sampai nangis geru-geru. Kalau saudara punya pemikiran, oh dek iki lalang, ya saudara tidak usah menghakimi, jangan merebut haknya Tuhan. Karena penghakiman dan penghukuman itu haknya Tuhan. Nah saudara mikir-mikir dek iki lalang, sembayangke nangis geru-geru. Nangis geru-geru itu meratap sejadi-jadinya sampai Tuhan mencurahkan roh pertobatan. Tuhan itu mencurahkan roh pertobatan kalau sudah membaca dalam Zakaria. Ketika orang Israel, pada orang Israel itu dicurahkan roh pertobatan, roh kudus. Orang Israel itu semuanya bertobat, mengakui salahnya. Kalau dia dulu tuh dia pernah menikam Mesiasnya. Tuhan tuh mampu kalau kita minta sungguh-sungguh, mengetuk sungguh-sungguh apa yang kasih Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan roh pertobatan. Mintakan roh kudus, mintakan roh pertobatan, mintakan roh insaf, roh sadar, roh bertobat, karena semuanya itu haknya Tuhan. Bertobat itu haknya Tuhan. Tuhan yang menyuruh membuat misbah kurban bakaran. Apa yang kasih Tuhan? Ya, kita harus demikian ya. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan ya. Nah sekarang kalau kita itu nanti sebentar lagi mengikuti kegerakan besar akhir zaman, kemudian kita harus menjadi budak rodi, kemudian kita harus menjadi bolo dupaan. Persiapannya kapan? Kita sudah dipersiapkan 13 tahun ya, sejak tahun 2002 sampai tahun 2015, 13 tahun MP3 kita. Tahun 2015 sampai tahun 2022 pertengahan ini panen raya, dan itu sudah terjadi ya, sudah terjadi Bapak yang kasih Tuhan, karena pekerjaan kita apa itu pekerjaan ruang masuci. Lah sekarang ini tahun 2022 sampai tahun 2029 itu skema bagian yang ketiga yang sedang kita pergumulkan, yang sedang kita perjuangkan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita paham itu, dan saudara sekarang sudah tidak lagi menjadi hierarki, saudara sudah lagi tidak menjadi budak rodi, wes orang sudah tidak lagi menjadi bolo dupaan, orang gelem dikongkon, tidak mau disuruh, tangannya aji banget. Aji itu artinya tangannya itu begitu berharga. Tangan ini kamu tidak boleh bekerja untuk Tuhan. Nah itu namanya bukan bolo dupaan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Maka dengan memperhatikan tanda-tanda zaman, semua orang hierarki itu harus pinter membaca tanda zaman. Kalau sudah buka HP, jangan terus yang drakor-drakoran ya. Tapi saudara lihat tanda-tanda zaman. Bagaimana kondisi Timur Tengah, bagaimana kondisi Rusia, bagaimana kondisi Ukraina, bagaimana kondisi NATO, itu yang diperhatikan. Karena sebelum perang nuklir itu tentu ada perang kecil-kecilan yang disebut perang sporadis. Ya kalau sudah perang sporadis nanti baru ya gongnya itu perang nuklir. Nah kalau sudah memperhatikan hal itu, Bapak Tuhan, maka saya anjurkan saudara memperhatikan tanda zaman, ya, mendengar, melihat, menyaksikan, membaca, ya,
bencana alam yang semakin giat terjadi, kemudian wabah yang sulit berhenti, ya, kemudian perang dunia ketiga atau perang nuklir yang terus dipersiapkan, ya, kemudian kejahatan yang semakin merajalela, Tuhan, kejahatan di bidang 3 perkara, di bidang seksual itu semakin merajalela. Sekarang itu segala macam TikTok yang saru-saru itu sudah menjadi pajangan umum, ya. Berita-berita yang tidak bagus itu menjadi makanan sehari-hari. Bapak yang kasih Tuhan, entahkah dalam bentuk cerpen atau dalam bentuk apa, tetapi diceritakan di YouTube. Itu semakin menjadi-jadi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kejahatan semakin merajalela, maka bukan saatnya lagi hierarki atau team of men from the east, ya, yang sudah menjalani MP3 masa pelatihan pembacaan dan persiapan selama 13 tahun itu masih bertahan dalam kondisi seolah-olah tidak tertempa, ya. Jangan sampai kita berada dalam kondisi seolah-olah tidak tertempa atau belum tertempa, ya, seolah-olah tidak terdidik atau belum terdidik, ya, belum terajar, tidak diajar, tidak pernah digembleng. Bapak kasih Tuhan, kalau orang digembleng terus menjadi, ya, bolodepaan, menjadi orang yang tahan bantingan, menjadi orang yang tahan sengsara, menjadi orang yang kemplingan, dibuanting, itu semakin melenting. Harusnya seperti itu, semakin dibuanting, semakin keras. Seperti bola itu, kalau di plek-plek gini ya, tapi kalau dibuanting, dia melenting keras. Bapak yang kasih Tuhan, nah kita itu seperti orang tidur, seperti 5 darah yang bijaksana, tidur. Sehingga lupa kalau sudah tertempa, lupa kalau sudah dididik, lupa kalau sudah digembleng, lupa kalau sudah dipersiapkan selama 13 tahun. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga kalau harus mengalami sengsara, harus mengalami aniaya, kesesakan, penindasan, Bapak yang kasih Tuhan, mengalami hal-hal yang menyakitkan, seolah-olah saudara ini bayi yang baru lahir, dicuit, dijiwit, cilik untuk nangis kejer, ya, disenggol plek gitu aja. Nek bayi itu untuk nangis kejer, sudah tahu nangis kejer, nangisnya histeris. Ya tidak mungkin nanti kegerakan besar akhir zaman itu membawa bayi-bayi yang seperti itu. Bukan berarti bayi jasmani tidak boleh dibawa, tapi kalau orang-orang dewasa tetapi kesenggol sidik nangis kejer, ya, disengani sidik untuk emotong berhari-hari, berbulan-bulan, ya saudara berarti jatahnya keturunan yang lain. Tidak usah repot-repot, saudara jatahnya keturunan yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus menunjukkan diri kita semakin dekat waktunya. Kita ini kemplingan, kita ini tahan banting, kita ini kemplingan dibanting semakin keras, semakin melenting tinggi. Ya, kalau tidak demikian berarti keturunan yang lain, ya. Seolah-olah lupa kalau harus pikul salib setiap hari. Ya, seharusnya kita ini mengabaikan semua penderitaan, mengabaikan semua penindasan, mengabaikan semua kesesakan, mengabaikan semua penganiayaan, mengabaikan semua kelaparan, mengabaikan ketelanjangan. Ketelanjangan itu artinya kalau harus dipermalukan tuh ruweh. Yang penting ikut Tuhan. Artinya mengabaikan ketelanjangan, ya, mengabaikan bahaya pedang diancam seperti ini, ya. Hierarki itu tetap maju. Kemudian mengabaikan bahaya maut sepanjang waktu, sekalipun ada ancaman bahaya maut, jalan terus, itu hierarki. Dia kan harus menjalani jalan yang belum dilewati kakinya. Nah kalau tidak berani, ya tidak usah jadi hierarki, jadi saja
keturunan yang lain, ya dicaplok antikris. Kemudian juga siap menjadi domba-domba sembelihan, artinya siap berkorban setiap saat kasih Tuhan, dan menganggap kalau kita tuh mengalami aniaya, penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, ancaman maut sepanjang hari dan menjadi domba sembelihan, itu dianggap sebagai kasih karunia. Karena tidak semua orang menjalani hal itu, kecuali ya cuma hierarki saja, cuma mempelai Tuhan, ya. Kemudian anggap semuanya itu sebagai kasih karunia, anggap semuanya itu sebagai satu kebahagiaan, seperti suratan Yakobus, seperti 1 Korintus pasal 2 ayat 6, itu ciri orang yang matang, ya, ciri orang yang matang, ya, dan itu menjadi sarana untuk menjadi pemenang yang lebih, pemenang yang merebut kemenangan, artinya GPA yang sakti, sugih, suci. GPA yang sakti itu ditendang ke sana kemari tidak masalah, ya, disuruh tidak masalah. Seorang suami umpamanya istrinya minta tolong, ya gini, agak rampung, mas iki nek masalah meneh ditulungi, dijalani, nek masalah meneh sehari 7 kali, wes kowe iki bojo njaluk dipegat. Itu namanya bukan bolodupaan. Demikian juga sebaliknya seorang istri, ya, seorang istri itu budak rodi bagi suami dan anak-anaknya. Seorang suami itu budak rodi untuk istri dan anak-anaknya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, Tuhan itu hamba ketika dia menjadi manusia. Tidak ada sesuatu yang dipertahankan, bahkan posisinya sebagai Allah pun tidak dianggap tidak dipertahankan. Aku ki Gusti Allah lho, kowe kok kaya ngono? Tidak. Umpamanya dalam nikah, aku ki bojomu, aku ki lanang loh, aku ki sing golek duit loh. Ya tidak begitu, Paman kasih Tuhan. Demikian juga sebaliknya istri, aku ki sing masak, kesel ngopeni anakmu sampai rupaku kumut-kumut kaya ngene. Kowe kok saenake dhewe, ndak usah itu dipertahankan. Yang penting apa? Menangis di kaki Tuhan, sembahyang. Tuhan Yesus itu turun menjadi hamba. Hamba itu bahasa lainnya doulos. Kalau bahasa terjemahan lama, perjanjian lama itu budak rodi. Tuhan Yesus itu budak rodi, mati, taat sampai mati. Nah, barulah kita layak menjadi bolodupaan, ya. Kalau tidak demikian, saudara tidak usah cita-cita jadi bolodupaan, ya, team of men from the east. Jadi saja Wahyu 12 ayat 17 itu, ya. Bapak yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, memahamkan kita, membawa kita kembali pada kasih mula-mula, pada MP3 yang sudah membentuk kita, menjadikan kita budak rodi dan tokoh antifasilitas garis keras, orang yang siap menjadi bolodupaan, siap dibanting, semakin dibanting semakin loncat tinggi melenting, ya, semakin mengalami peningkatan yang dahsyat.